Ya, saat ini kita sedang berada di wilayah Kelurahan Margadadi. Ratusan rumah di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Kabupaten Indramayu, terendam banjir sejak Selasa tanggal 27 Januari tahun 2026. Banjir tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur sejak pagi buta dan baru berhenti menjelang sore, sehingga saluran air yang tak mampu menampung peningkatan debit air meluap hingga merendam rumah warga. Salah satu wilayah terdampak banjir paling parah ialah Kompleks Perumahan RN1 Indramayu di RW 02 RW 11 Kelurahan Margadadi yang ketinggian airnya mencapai hampir 1 meter. Tercatat, sedikitnya 273 rumah di kompleks perumahan tersebut terendam banjir, dan terdapat 150 kepala keluarga terdampak, karena tidak semua rumah di kompleks itu ditempati pemiliknya. Bahkan, dari 150 kakak terdampak banjir hampir semuanya mengungsi ke rumah kerabatnya di luar kompleks tersebut maupun Gor Bayangkara yang ada di depan perumahan. Kenapa bertahan di sini? Ya sementara mungkin masih bertahan ya, karena di rumah juga takut khawatir banyak hal yang nggak diinginkan, kayak listrik, takutnya koslet, terus juga ini nih karena intensitas hujan yang tinggi banget, ini jebol, itu rembes di bawah, di dalam juga rembes. Jadi ya saya coba mengkondisikan yang bisa saya kondisikan di sini, yang bisa diamankan di rumah. Jangan sampai nanti kan ya takut ada hal yang diinginkan lah ya, entah itu karena manusia atau mungkin hujannya datang lagi, kita nggak tahu. Yang pasti kita pengen yang terbaik buat rumah kita sendiri sih. Iya. Berarti kalau untuk makan apa, Mak? Masak sendiri, tetap masak sendiri? Iya, atau... kalau makan mungkin tadi sih udah nyetok beberapa mie instan ya. Jadi mungkin bisa bertahan beberapa hari lah. Ini sampai di rumah juga membuat apa namanya, tambak kecil ya? Iya. Kenapa itu, Mas? Ini ya tadi kalau misalkan tanpa ini pasti masuknya lebih dalam, pasti masuk ke dalam. Soalnya tadi siang juga udah masuk ke dalam. Nah ini kita coba tambak ini supaya meminimalisir lebih masuk, tetap masuk, tapi lebih terlalu anu ya? Iya betul, lebih pelan, nggak terlalu kenceng gitu. Ini dadakan beli atau apa untuk apa batakan? Kebetulan ada tetangga yang ada pembangunan, jadi kita pinjam dulu nanti kita balikin. Iya. Udah ngomong sama orangnya sih soalnya tadi. Aman ya benar. Aman. Nah kalau misalkan apa namanya kondisi rumah sendiri, barangkali ada kerusakan apa saja bisa disebutin, Mas? Oh iya, kalau rumah udah pasti banyak sih kerusakannya. Banjir udah pasti, terus karena mungkin hujannya tinggi banget, entah ini karena faktor apa atau apa, yang pasti plafon udah mulai jebol tuh. Di dalam juga bocornya karena rembes mungkin ya. Di rembesan belakang, depan, tengah itu semuanya mulai rembes, nanti udah mulai keluar air. Kalau barang-barang non bangunan sih, soalnya udah dikondisikan sih, belum udah dinaik-naikin ya. Iya, ya, udah pernah naik semuanya. Tapi apa kasur apa semuanya udah aman semua barang-barang? Kasur aman, udah dinaik-naikin semuanya kasur. Tapi untuk tembok apa semuanya rembes aja Iya pasti. Kalau tembok apalagi ini kan di hook ya. Iya. Di hook itu pasti karena curah hujan dari kemarin tinggi banget, jadi kan kerasa banget tuh udah kelihatan. Ada kekhawatiran ini nggak, Mas? Maksudnya kalau hujan terus, artinya hujan lagi, temboknya akan jebol mungkin atau apa? Kalau jebol sih enggak ya, mungkin khawatirnya rembesan yang masuk ke dalam ya, seperti netes ke plafon dan lain sebagainya kan mungkin bisa jebol ya. Kalau itu, kalau tembok sih saya rasa aman sih. Tapi untuk memang kalau khawatir, memang khawatirnya di jebol plafon sama kondisi air yang makin tinggi. Apa untuk ke saluran pembuangan kamar mandi juga gitu nggak ada kekhawatiran? Saluran kamar mandi kebetulan masih aman sih kalau di rumah saya ya. Tapi memang teman-teman yang lain di rumah lain juga mengeluhkan ya udah mulai mampet, udah mulai keluar air dari kamar mandi dan lain sebagainya.
Berarti pas ini kan naik kan apa mulai masuk tuh dari siang ya air tuh ya Mas? Mas, air tuh udah banjir dari kemarin. Cuman emang nggak setinggi sekarang. Ya masih semata kaki lah, masih bisa buat motor lewat, mobil lewat. Tapi kalau sekarang emang parah banget ketika hujan datang di jam 3 pagi itu. Itu langsung masuk ke rumah atau gimana? Bertahap sih. Bertahap. Kalau paginya mungkin masih standar, tapi naiknya emang kencang. Naiknya kencang, jadi ya kita coba ngakalin pakai ini tadi yang tembok-tembok yang semi permanen ini tadi. Oh, berarti itu kan hujan jam 3 berarti mulai masuk itu pagi ya setelah jam Iya, 7-an. udah mulai masuk ke rumah itu pagi sih. Ketika pagi jam 7-an kalau nggak salah. Tadi di dalam rumah kondisinya segimana waktu masuk paling parahnya tuh Mas tingginya segimana di dalam rumah? Kalau di sini sih sebenarnya mah cuma masuk biasa, tapi di blok-blok lain kan memang sudah mulai masuk ke kamar dan mulai ditabu tuh. Dibuangin airnya tuh. Dikuras. Di blok-blok A itu kan memang parah banget. Jadi memang mungkin blok A semuanya udah mulai mengungsi semuanya sih di sana. Kalau di sini sih sebenarnya mah masuk airnya itu nggak terlalu parah karena memang udah kita ganjel ini. Iya, ganjel terus pondasinya juga tinggi. Iya, karena di blok ini nih paling tinggi. Oh, posisinya tanahnya paling tinggi di sana paling tinggi gitu. Jadi mungkin nggak terlalu berefek. Ada kekhawatiran nggak ini nggak Mas apa namanya soal kalau hujan gini kan kayak model ular atau semacamnya? Oh iya jelas, tadi juga nemuin banyak hewan-hewan yang ya ada kelapang, ada hewan-hewan yang mungkin kalau ngegigit ya sakit lah ya. Serangga-serangga yang seperti itu ya jelas sih khawatir, apalagi kan di sebelah sananya mungkin ada kayak rawa di belakang juga. Ada ular juga, mungkin takutnya sih di ular atau lain sebagainya yang memang berbahaya buat kita. Makanya keluarga juga sudah. Iya, makanya yang paling penting keluarga sudah diamankan. Yang perempuan, yang anak-anak, yang baby semuanya udah keluar semuanya, yang lebih aman. Gitu. Di sini mah tinggal kalau laki-laki mah lebih aman ya. Iya, laki-laki mah bisa makan apapun lah. Bisa bertahan hidup sendirian juga nggak masalah. Rumahnya akan kehilangan barang-barang maupun mengalami kerusakan karena curah hujan di wilayah Indramayu diprediksi masih cukup tinggi, dan dari pantauan kami di lapangan juga dilaporkan beberapa rumah sudah mulai mengalami kerusakan ringan, seperti halnya plafon rumah yang jebol akibat rembesan air hujan yang turun cukup deras dan dalam durasi hampir 12 jam, kira-kira dari mulai pukul 3 pagi sampai dengan pukul 2 siang tadi. Di rumah. Oh iya, keluarga juga sebenarnya udah pada ngungsi. Yang baby, yang perempuan semuanya udah pada ngungsi. Jadi yang bapak-bapaknya mungkin pada jaga-jaga kali ya. Soalnya kan masih banyak barang-barang yang masih di rumah sih. Jadi milih bertahan di rumah nih. Iya. Sementara di sini dulu. Semoga sih nggak hujan lagi ya. Semoga udah mulai surut ya, semoga aja seperti itu. Kalau barang-barang sendiri pada rusak nggak Mas? Barang-barang kalau yang masuk ke rumah udah pasti pada rusak ya, masih belum kelihatan sih kalau sekarang ya, karena kan dari bawahnya juga pada rembes sih. Jadi mungkin kalau barang-barang yang seperti taruh di bawah pasti pada kena air gitu. Pada rusak semua ya? Iya, kalau di bawah pasti rusak kecuali yang di atas. Khawatir nggak Mas dengan curah hujan yang tinggi di Kabupaten Indramayu sendiri? Khawatir karena kan ini sebenarnya mah hujan jam 3 pagi tadi ya langsung naik. Kalau kemarinnya sih masih kecil, masih udah surut sebenarnya, udah surut, tapi semalam jam 3 pagi tuh hujan intensitasnya tinggi, nggak berhenti sampai sore tadi. Ini kebetulan juga berhenti cuma 1 atau 2 jam ya, cuman udah mendung lagi. Oh gitu. Iya. Jadi khawatir nih. jelas khawatir. Iya.
Mas, mungkin bisa diceritain sedikit aja soal apa namanya ini banjir ini awalnya dari hari apa, terus Oh, langsung tinggi atau gimana gitu terus? awalnya sekitar hari apa ya 2 atau 3 hari yang lalu, tapi itu udah surut sih, udah kering karena panas segala macam cepat. Cuman mulai lagi kemarin. Nah kemarin kita mulai lagi itu tinggi tapi ya masih wajar lah sebatas mata kaki lah. Tapi setelah hujan tadi yang jam 3 kemarin pagi, nah itu udah mulai intensitas hujan tinggi, nggak berhenti sampai sore tadi. Ya banjirnya seperti ini, malah belum surut sama sekali. Nah, apa nama kalau ini memang tiap musim hujan tiap tahun atau gimana sih? Enggak. Aku kan di sini awal 2025 tahun kemarin, sudah 1 tahun lebih ya. Enggak sih, biasanya enggak. Biasanya paling banjir cuma berapa jam surut. Tapi ini emang parah, enggak. Terus juga biasanya kan banjir surutnya tuh kelihatan. Kalau ini mah tetap stuck kayak gini terus, nggak ada kayak nggak jalan tuh. Iya. Berarti ini bisa dikatakan paling parah ya? Iya, ini paling parah. Paling parah tahun ini. Parah tahun ini. Itu penyebabnya apa sih, Bang? Aduh, kalau penyebabnya aku juga masih bingung sih. Tadi coba ngobrol-ngobrol sama yang lain juga masih meraba-raba penyebabnya apa. Karena mungkin kan hujan juga tinggi di Indramayu. Terus apa namanya? Di perumahan lain juga sama, 80% juga banjir. Cuman memang kalau parah, yang paling parah memang di sini. Berarti keluarga udah ngungsi ke mana? Keluarga udah ngungsi ke tempat lain, yang di keluarga lain. Keluarga lain. Yang lebih tinggi, lebih aman. Dari siang berarti ya? Iya, dari jam berapa? Pokoknya mas siang ke sore. Semuanya hampir di siang ke sore semua ngungsi. Berarti Mas mungkin harapannya untuk Pemda gimana Mas biar banjir ini teratasi? Ya, yang terbaik yang bisa dilakukan aja seperti apa gitu. Enggak ngungsi Pak. Dan sini sebagian warga masih bertahan di rumah karena memang pondasi rumahnya yang cukup tinggi sehingga air yang masuk ke dalam rumah juga tidak terlalu tinggi. Nah, seperti ini sehingga warga memilih tetap bertahan dan rata-rata juga untuk kondisi untuk barang-barang elektronik khususnya sudah diamankan, sudah diangkat di atas kursi atau meja maupun lemari. Selain itu beberapa warga juga mengaku membangun tanggul dadakan di depan rumahnya agar air tidak masuk makin parah di dalam rumahnya. Nah ini seperti ini kondisinya, rata-rata itu di rumah warga hanya sebagian kecil saja walaupun di di area jalan kompleks perumahan ini airnya cukup tinggi, tetapi di rumah hanya sedikit genangan airnya dan tidak mungkin hanya berkisar 5-10 cm. Dan begini suasana kurang lebih di perumahannya. Punten Mas, untuk ini kan untuk warga di sini nih dari pagi itu dari kayak pemerintah, Dinkes sudah ada yang datang ke sini belum Mas? Sejauh yang aku tahu sih belum ya. Cuman nggak tahu sih kalau teman-teman lainnya mungkin ada yang lihat. Tapi ya kita memang berharap ada mungkin ditinjau dulu lah, atau mungkin nanti dilihat kondisinya seperti apa. Kalaupun nanti butuh bantuan mangga bisa dikondisikan seperti apa. Pokoknya kita pengen yang terbaik lah dari semuanya gitu sih. Yang pasti kita pengen semuanya awalnya sehat jadi sehat lagi gitu. Awalnya yang bagus jadi bagus lagi gitu sih. Kalau barang elektronik itu di dalam gimana Mas? Maksudnya? Kalau elektronik khususnya aku sih udah aman semuanya, udah kita kondisikan semuanya, udah naik semuanya ke yang lebih tinggi sih. Jadi nggak ada masalah. Mungkin teman-teman yang lain tadi ya banyak yang ngeluh, apalagi yang di blok depan tuh kan yang lebih itu masuknya ke dalam udah mulai tenggelam semuanya. Jadi mungkin AC juga udah pada dipasangin buat itu namanya ganjel tuh. Jadi kalau di aku sendiri sih so far aman, tapi di teman-teman yang lain
banyak sih yang dirugikan dengan banjir. Mas Asep, kan ini kan tadi ada beberapa warga juga yang udah mindahin motor tuh, maksudnya motor ditaruh di depan biar ketika ada kebutuhan apa bisa langsung. Betul. Mas Asep udah dipindahin atau Oh masih, aku masih di sini kebetulan. Ya memang karena tahun kemarin juga kan banjirnya juga nggak separah sekarang. Mungkin aku tadi siang mikir ya udahlah masih bisa dipakai. Tahu-tahu banjirnya cepat naik. Motor masih stay di sini. Mau kita pindahkan juga semoga ini cepat surut gitu ya. Jadi ya mungkin doanya terbaik aja. Karena memang kalau naik ya bahaya juga. Airnya naik ya bahaya. berarti ada rencana mau dipindahkan ke Ada depan? nanti mungkin minta bantuan sama teman-teman yang lain yang mungkin pakai getak yang khusus buat kendaraan tuh. Oh, berarti lagi nunggu itu ya? Iya, nunggu itu mungkin kalau sudah memungkinkan, udah yang cuacanya udah mulai hujan lagi. Kalau sekarang sih mungkin masih aman tapi nggak aman juga. Jadi karena kebetulan juga apa namanya untuk kebutuhan apanya sudah nyetok, jadi belum Iya, perlu keluar-keluar lah ya. Iya, belum. Tapi kalau misalkan dari apa namanya BPBD sendiri itu Mas, kan informasinya ada mau mengirimkan perahu dan peralatan untuk apa namanya yaitu untuk evakuasi kendaraan atau barang-barang milik warga, itu udah ada informasi maksudnya kedatangannya belum? Tadi juga sempat ngobrol sama warga lain, ada info juga mengenai yang bantuan perahu ataupun bantuan yang buat evakuasi buat anak-anak, baby dan lain sebagainya. Cuman terakhir aku ngobrol barusan belum datang, makanya kita tunggu depan tadi terus kita pada bubar lagi ke sini. Kita sebenarnya masih nungguin itu. Karena memang hal-hal demikian sekarang sangat-sangat membantu ya sebenarnya. Belum datang sih. Ya, Mas Cecep juga tadi kan sempat nguras apa air yang ada di teras nih. Nah, apa namanya itu rencananya akan dilakukan terus atau seperti apa, Mas? Ya rencananya ya nggak pengen sih, nggak pengen nguras lagi. Pengennya mah udah surut aja gitu. Hujannya berhenti dulu, ini airnya surut dulu, mungkin udahlah jangan banjir lagi gitu sih kayaknya. Capek dari pagi juga belum nyentuh kasur, belum nyentuh apa-apa, gigirnya masih lama pegel. Kalau kerja gimana, Mas? Kalau kerja kebetulan saya izin dulu sih hari ini. Iya, karena kan memang kondisi nggak memungkinkan buat ngondisiin keluarga dulu. Yang penting kan keluarga. Gitu. Berarti artinya hari ini izin tidak masuk kerja, nggak bisa kerja ya hari ini? Nggak bisa dulu, karena ya memang nggak bisa ditinggal, karena kondisinya sangat-sangat rawan. Ya. Kalau besok misal banjirnya masih seperti ini gimana? Akan izin lagi atau seperti apa? Kalau naik lagi ya mungkin izin lagi ya, tapi kalau mungkin lebih surut ya nanti dikondisikan lagi sih. Dan sampai saat ini juga warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Bahkan warga sendiri berharap dari pemerintah daerah segera mengirimkan meminjamkan perahu karet untuk berjaga-jaga apabila ada bayi maupun lansia yang membutuhkan untuk segera dievakuasi, karena sebagian warga memang masih bertahan di rumah masing-masing. Dan ini hanya sampai di batas gerbang perumahan sendiri, kondisinya airnya sudah tidak terlalu tinggi ya, namun